Semester 2 dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita belajar mengenai Khulafaur Rasyidin atau khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kalimat, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa itu bentuk jamak daripada khalifah. Mufradnya adalah khalifah, artinya pengganti. Jamaknya khulafa. Kemudian rasyidun, mufradnya artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaknya rasyidun, atau ketika nasab dan khafat dibaca rasyidin. Jadi khulafaur rasyidun atau khulafa rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Siapa itu khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk? Dia adalah pengganti-pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memegang, memimpin, mengatur urusan orang beriman, disebut dengan khalifah atau disebut dengan Amirul Mukminin di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan seterusnya. Mereka itu ada 4. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian setelahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, setelahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, itu 4 khalifah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkan siapa yang akan mengganti beliau memimpin orang-orang beriman, memimpin orang Islam. Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, "Wahai Ali, kamu menjadi penggantiku. Wahai Abu Bakar, kamu menjadi penggantiku memimpin orang-orang beriman. Wahai Umar, kamu menjadi penggantiku menjadi khalifah pemimpin orang-orang beriman." Tidak ada. Rasulullah mewasiatkan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka banyak opsi, banyak pihak yang mengajukan calon untuk dijadikan pemimpin orang-orang beriman ketika itu. Orang-orang muhajirin, mereka mayoritas menginginkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai pengganti Rasulullah. Orang-orang Ansar, mereka menginginkan tokoh mereka itu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, tokoh yang baik, orang-orang Ansar yang soleh, termasuk yang paling awal masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, untuk memimpin orang-orang Islam. Kemudian ada juga pengikut lain yang menginginkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memimpin, karena dia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Bani Hashim. Maka orang-orang ini menginginkan mereka Sayyidina Ali yang memimpin orang-orang Islam ketika itu. Tapi kemudian terpilihlah, dibaiatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar Siddiq orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah. Kemudian Abu Bakar pula yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafatnya. Maka tidak ada yang lebih pantas untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin orang beriman kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika itu. Maka dibaiatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah yang pertama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya sepakat. Sayyidina Ali sepakat, Sayyidina Umar sepakat, Sayyidina Utsman sepakat, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah sepakat. Semuanya sepakat membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk memimpin orang-orang beriman ketika itu. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi namanya Abdullah, hamba Allah bin Abi Quhafah, abahnya Abu Quhafah. Dia lebih muda 2 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq ini teman sepermainan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi Muhammad diangkat, diutus oleh Allah menjadi rasul dengan turunnya wahyu pertama itu, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang pertama kali beriman. Setelah sebelumnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar temannya mendapatkan wahyu, kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, maka Abu Bakar Siddiq ini pertama beriman.
termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diberi gelar As-Siddiq karena orangnya membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat membenarkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dibenarkannya. Ini menjelang bulan Rajab, konon katanya diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq karena percaya dengan cerita mukjizat yang menakjubkan dari Nabi Muhammad SAW tentang Isra dan Mi'raj itu. Sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Isra dan Mi'raj, banyak orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian orang beriman yang sudah Islam ketika itu murtad, berbalik kepada kekafiran karena cerita mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk dalam akal pikiran mereka. Melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dalam waktu singkat ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha, itu tidak dipercaya oleh mereka. Lalu banyak yang murtad. Bahkan Abu Jahal ketika itu pagi-pagi menemui Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, betulkah kabar yang sampai kepadaku bahwa engkau tadi malam melakukan perjalanan ke Syam, yang mana kami untuk perjalanan ke sana sampai dalam waktu yang cukup lama. Kemudian engkau katanya naik ke atas langit. Kata Nabi Muhammad SAW, betul. Kata Abu Jahal, kalau begitu angkat kaki kananmu. Nabi Muhammad SAW angkat kaki kanan. Sekarang angkat kaki kirimu, kata Abu Jahal. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau ku angkat dua kakiku ini, niscaya aku akan terjatuh. Abu Jahal tertawa terbahak-bahak, wahai Muhammad, engkau untuk mengangkat kedua kakimu secara bersamaan saja dalam waktu sebentar tidak mampu, bagaimana mungkin engkau terbang ke langit, mengaku terbang ke langit. Nah, Abu Jahal ini tidak puas, dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, sudahkah kau dengar kawanmu itu bercerita bahwa dia tadi malam melaksanakan perjalanan ke negeri Syam kemudian naik ke atas langit? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, betulkah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita seperti itu? Kata Abu Jahal, betul. Silahkan tanyakan sendiri. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau betul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita seperti itu, bahkan lebih dari itu, 10 kali lipat daripada itu, pasti aku percaya apa yang dia sampaikan. Nah, mulai saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gelar As-Siddiq. Kemudian Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak lama memimpin, cuma 2 tahun lebih 5 bulan lebih 11 hari. Jadi 2 tahun 5 bulan 11 hari saja dia menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal dunia dalam usia yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 63 tahun dalam hitungan tahun hijrah. Nah, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam waktu yang singkat itu, meskipun dia terkenal dengan orang yang lembut, dengan orang yang kasih sayang, tapi ketika dia memimpin ternyata dia sangat tegas, cukup tegas, dan sangat luar biasa fokus untuk menyatukan hati orang yang beriman di masa itu. Dimana ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat, maka banyak orang-orang yang murtad, banyak orang yang enggan bayar zakat, muncul nabi-nabi palsu, muncul orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan pengikutnya banyak. Maka fokus Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah menyatukan orang beriman. Karena dalam pandangan Abu Bakar Siddiq, kemajuan Islam itu ada dalam persatuan sesama mereka. Maka dilakukanlah konsolidasi supaya umat Islam ini bersatu, dan siapa yang membangkang keluar dari syariat Islam atau membentuk ajaran-ajaran baru, membentuk aliran-aliran sempalan baru, diberantas oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, memerangi orang murtad. Jadi ketika Rasulullah meninggal banyak yang murtad, maka diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk kembali taubat masuk Islam, kalau tidak mau diperangi. Nah, diberantas oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang heran dengan Abu Bakar Siddiq ini, dulunya dia lembut sekali orangnya. Bahkan ketika terjadi perselisihan antara Abu Bakar dengan Umar dalam masalah tawanan misalnya, Umar ini keras, dia ingin bunuh saja tawanan perang Badar itu. Kalau Abu Bakar Siddiq, jangan, wahai Rasulullah, jangan dibunuh. Mungkin ada dari keluarganya yang ingin memberikan bayaran, membeli, dijadikan budak saja ini. Kemudian bila ada yang menebus tawanan ini,
kita dapat untung, dapat duitnya, dapat uangnya, bisa kita gunakan untuk kepentingan orang beriman. Kemudian bila di antara mereka ada orang yang ahli membaca tulis, bisa kita suruh untuk mengajar anak-anak kita baca tulis, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia lembut sekali, tapi ketika memimpin dia cukup keras memerangi orang-orang yang berpotensi untuk melemahkan orang-orang beriman. Yang kedua, dia memerangi nabi palsu. Ada beberapa nabi palsu di masa itu, yang paling terkenal dan banyak pengikutnya namanya Musailamah, diberi gelar Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab artinya orang yang sangat pendusta karena mengaku menjadi nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, nabi palsu ini juga diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perangnya cukup terkenal, namanya perang Yamamah. Di perang Yamamah itu orang-orang beriman menang, tapi banyak hafiz-hafiz Al-Quran yang gugur. Di antaranya kurang lebih 70 hafiz Al-Quran, qari yang hafal Al-Quran dan ahli Al-Quran, meninggal dunia pada perang Yamamah itu. Musailamah Al-Kadzdzab namanya. Dia mengaku menjadi nabi, dan pengikutnya puluhan ribu, ratusan ribu bahkan pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ini. Lalu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pembunuh Musailamah Al-Kadzdzab ini adalah Wahsy, yang dulu pada perang Uhud pernah membunuh sahabat dan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Wahsy ini dia pernah bersumpah, dulu aku pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka suatu saat nanti aku berjanji akan membunuh orang yang paling dibenci dan dimusuhi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Musailamah Al-Kadzdzab ini dia sudah mengaku menjadi nabi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tapi baru banyak pengikutnya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Karena sebagian orang yang lemah imannya beranggapan bahwa Nabi itu tidak mungkin meninggal dunia, dia pasti reinkarnasi, akan muncul lagi Nabi yang lain. Maka mereka beranggapan Musailamah Al-Kadzdzab inilah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi palsu ini diperangi zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak nabi palsu. Ahmad Musaddiq dulu, ada juga Mirza Ghulam Ahmad yang mendirikan aliran ajaran Ahmadiyah di India. Nah, kalau kita malah ingin ditoleransi ya, pengikut-pengikut yang mengikuti ajaran nabi palsu. Kalau zaman Abu Bakar Siddiq dia diperangi karena melecehkan agama Islam. Kalau agama tersendiri, misalnya Nasrani, Yahudi, Kristen, Katolik dan lain sebagainya, mereka dihormati dalam Islam. Silahkan beramal ibadah, menyembah atau melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, asal tidak menistakan agama. Kalau mengaku menjadi nabi palsu, kemudian mengaku Islam dan ada nabi palsu, membuat kitab yang baru, namanya kitab Tazkirah kalau orang Ahmadiyah, maka itu sama dengan melecehkan Islam, harus dihentikan. Yang ketiga, pengingkar zakat. Jadi Abu Bakar Siddiq juga memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Bukan hanya tidak mau bayar zakat, tapi ingkar dengan zakat. Jadi mereka menganggap Islam itu cukuplah dengan syahadat, kemudian sholat, tidak perlu zakat. Ini harta-harta kita yang cari, ketika dapat ini menjadi harta milik kita, kenapa dibagi-bagikan? Seperti itu dalam pikiran orang-orang ketika itu yang lemah imannya. Maka semua ini diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak mau bayar zakat dipaksa diambil hartanya, karena itu bukan harta hak miliknya. Zakat itu hak milik yang 8 asnaf itu, wajib kita paksa diambil. Pemerintah, penguasa wajib memaksa mengambil zakat karena bukan hak si orang kaya. Dia wajib mengeluarkan berapa nisab zakatnya itu kepada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Kalau dia tidak mau maka wajib dipaksa. Abu Bakar memerangi. Nah, itulah diantara yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menyatukan orang-orang beriman di masa kepemimpinannya dalam 2 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Hal penting lain pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika memimpin orang beriman, dia melakukan Jam'ul Quran, pengumpulan manuskrip naskah-naskah Al-Quran yang dulu pernah dicatat, ditulis oleh para sahabat Nabi SAW dalam tulang-tulang onta, dedaunan, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ditulis oleh para sahabat Nabi SAW. Di antara yang menulis adalah Zaid bin Thabit, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amr bin As, dan para sahabat lain banyak menulis Al-Quran. Maka oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika pulang dari perang Yamamah,
banyak para hafiz Al-Quran yang meninggal dunia. Khawatir para sahabat ini nanti hafiz-hafiz Al-Quran ini meninggal banyak, kemudian tidak ada Al-Quran dikumpulkan dalam satu gudang misalnya, maka khawatir akan terjadi perselisihan, khawatir akan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka dikumpulkanlah manuskrip naskah-naskah Al-Quran yang asli tulisan para sahabat itu dalam satu gudang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Jam'ul Quran, pengumpulan manuskrip atau naskah-naskah Al-Quran. Nah, itulah yang terjadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dibentuk panitia pada masa itu. Ini prestasi yang sangat penting di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Awal-awal Jam'ul Quran, pengumpulan manuskrip Al-Quran, tulisan Al-Quran terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu an, tinggal lagi nanti para sahabat ini mengkonfirmasi antara teks-teks manuskrip Al-Quran itu dengan hafalan para sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran. Kemudian dibentuk rasam, dibentuk mushaf yang baku, yaitu mushaf Utsmani atau rasam disebut rasam Utsmani. Yang terakhir, Abu Bakar Siddiq ini melakukan dakwah bil futuh, yaitu pembebasan disebutnya. Jadi jangan sebut dakwah dengan perang, tapi dengan pembebasan. Karena orang Islam itu berperang hanya dengan tentaranya, tidak dengan warga atau masyarakat sipilnya. Orang-orang pada masa itu, masyarakat sipil, rakyat itu dijajah oleh orang-orang Romawi, oleh kerajaan Persia dan lain sebagainya. Maka orang Islam ini datang menjanjikan kebebasan kepada mereka untuk beragama, berkeyakinan sesuai dengan hati nurani mereka. Jadi tidak dipaksa untuk masuk Islam, tapi terserah mau apa. Orang Islam ini datang hanya ingin membebaskan mereka dari penjajahan. Maka warga sipil, masyarakat itu senang dengan kedatangan orang beriman. Jadi orang Islam, Khalifah Abu Bakar perang, tidak perang dengan warga masyarakat sipil, tapi perang dengan tentara yang menjajah masyarakat atau warga ketika itu. Jadi disebut dakwahnya dakwah bil futuh. Abu Bakar mengirim Usamah bin Zaid ke Tabuk, perbatasan Suriah di sana. Kemudian mengirim Khalid bin Al-Walid, sebelumnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dikirim untuk meluaskan wilayah, membuka-buka wilayah supaya banyak wilayah orang Islam. Nah, disebut dakwah bil futuh, pembukaan wilayah. Nah, itulah beberapa hal yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam masa singkat kepemimpinannya, yaitu kurang daripada 2 tahun setengah. Setelah itu Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sebab meninggal dunia adalah karena sakit, dan beliau tidak mewasiatkan juga siapa yang akan memimpin orang-orang beriman setelah meninggalnya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.